Ini tahun pertama gue kerja. Hari ini ada penilaian kinerja tahunan. Gimana ya nilai nanti gue? Soalnya Pak Guntur nggak pernah komplain apa-apa ke gue. Apa kinerja gue bagus ya? Serius banget sih. Santai aja gila. Evaluasi itu cuma formalitas doang. Gua kemarin lupa ngerjain laporan Q3, tetap dapat bonus. Asal dekat aja sama bos. Apaan sih nih orang? So asik banget dah. Sebagai atasan, saya percaya bahwa bisa ngasih kepercayaan kepada karyawan-karyawan saya, tapi saya jujur ya, saya sekarang ini jarang banget ngasih feedback karena ya saya percaya bahwa karyawan-karyawan saya bisa berkembang dengan cara sendiri, dan juga karena saya lupa. Oke, Evan, kinerja kamu cukup ya? Cukup. Jujur ya, sebenarnya sih kinerja kamu bagus, dan saya jujur ya, ini terlalu rapi dan saya juga bingung cara bacanya ini gimana. Saya kira nggak ada masalah. Soalnya Bapak nggak pernah ngasih saya masukan. Nah, justru itu saya sengaja sebenarnya biar kamu tuh tahu, biar kamu tuh belajar dengan cara diamnya saya. Jadi, selama ini gue harus belajar di keheningan. Keren sih. Kalau Pak Guntur diem, gue salah dong. Kalau atasan saya nggak bisa kasih feedback, saya bantu saja anonim 2 arah. Gampang kan? Jadi, poin-poin analisis berdasarkan teori human relation pada dokumentasi ini, yaitu pertama, kurangnya komunikasi interpersonal. Pak Guntur sebagai atasan tidak memberikan perhatian atau masukan sehingga Evan merasa tidak dipedulikan. Hal ini menciptakan rasa tidak dihargai dan tidak diperhatikan secara emosional. Yang kedua, kebutuhan sosial tidak terpenuhi. Evan bekerja keras tapi tidak mendapatkan pengakuan atau afeksi sosial dari atasan. Ketika ini diabaikan, karyawan akan merasa terisolasi secara emosional. Dan yang ketiga, kepemimpinan yang tidak humanistik. Pak Guntur menganggap dirinya sebagai ruang belajar bagi tim, tapi itu justru menunjukkan kurangnya empati dan keterlibatan emosional. Karena seharusnya pemimpin aktif membangun hubungan emosional, bukan pasif. Dan yang terakhir, dampak terhadap produktivitas dan kepuasan. Akibat tidak adanya feedback, Evan bekerja dengan asumsi sendiri, dan evaluasi yang mengecewakan membuat motivasi Evan kerja turun. Terakhir, kesimpulan dari analisis teori ini, organisasi tidak cukup hanya memberi tugas, mereka harus membangun komunikasi yang empatik dan terbuka. Yang kedua, feedback yang jujur dan konsisten adalah bagian dari hubungan sosial kerja yang sehat. Untuk yang ketiga, yaitu pemimpin perlu mengenal bawahannya secara personal dan tidak hanya mengevaluasi berdasarkan hasil akhir. Yang keempat, bila kebutuhan sosial diabaikan, produktivitas dan loyalitas karyawan bisa menurun, seperti yang terjadi pada Evan.